على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah, Bapak Ibu seluruh yang hadir jamaah subuh, yang insya Allah kita semua senantiasa berharap dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh hari ini kita sudah berada di penanggalan 24 Ramadan 1447. Artinya apa? Kita ikhlas atau tidak ikhlas, rela atau tidak rela, Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung itu akan berlalu meninggalkan kita. Olehnya itu pada kesempatan subuh hari ini saya ingin meneruskan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sampaikan, nasihatkan pada para keluarga sahabatnya ketika jelang akhir Ramadan, khususnya ketika masuk 10 terakhir Ramadan. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah abadikan di surah ke-41. Bagus dicatat-catat ini Pak Ibu. Surah ke-41 Fussilat, buka ke ayat nomor 30. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah, bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, dalam artian siap diatur, siap mengikuti perintah ketaatan Allah, baik ketaatan dalam menjalankan perintah maupun ketaatan dalam menjauhi larangan. Summastaqamu, kemudian ia beristiqamah, berketetapan dalam amal-amal kebajikan tersebut. Kenapa ayat ini penting? Karena mohon maaf, fenomena, gejala, bukan lagi fenomena tapi fakta yang terjadi di setiap Ramadan selalu begitu siklusnya. Ramai di awal, sangat ramai, mulai menurun sampai Ramadan. Ibarat dalam pertempuran, banyak yang berguguran. Makanya alhamdulillah, luar biasa jamaah Masjid Babul Hidayah ini kita pelihara, kita jaga upaya kita memakmurkan masjid. Karena insya Allah Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti dan pasti akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan Ramadan. Istiqamahkan. Hal kedua, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini? Karena rupanya kondisi ini, gejala ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tidak hanya terjadi di Makassar, tidak hanya terjadi di Indonesia. Di zaman Nabi pun seperti itu. Tidak ada konsistensi ketetapan jamaah.
Makanya Rasulullah SAW ingatkan, tetapkan, lanjutkan, istiqamahkan ibadah-ibadah yang setengah mati kita bangun, yang setengah mati kita rintis mulai awal Ramadan sampai hari ini masuk di Ramadan yang ke-24. Tak kala pertanyaan ini disampaikan baginda Rasulullah SAW, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal-amal kebaikan apa yang terus kami istiqamahkan, tetap kami lanjutkan, dan untuk apa kami lanjutkan?" Hati-hati Pak Ibu. Dari tahun ke tahun banyak di antara kita umat Islam yang mengaku beriman tapi sering terjebak yang disebut hamba-hamba Ramadan, budak-budak Ramadan. Begitu bersemangat salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, infak sedekahnya, amal-amal kebaikan luar biasa di Ramadan. Tapi kemana amalan-amalan itu setelah Ramadan berlalu? Masuk Syawal, bulan-bulan berikutnya. Makanya pada kesempatan awal ini satu hal yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan, yang terus kita harus lanjutkan, istiqamahkan. Apa itu Pak Ibu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa. Man shoma Ramadan summa sitta min Syawal ana kasiyat dahar. Barang siapa yang menyempurnakan puasa Ramadannya, summa sitta min Syawal, kemudian dia lanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan bisa selang-seling, yang penting masih dalam bulan Syawal, maka diibaratkan seperti ia berpuasa setahun. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian terkait pertanyaan sahabat tadi, amalia-amalia Ramadan yang harus dilanjutkan, Nabi menjawab, kewajiban dasarmu tetap lanjutkan, tetap sempurnakan. Salatmu, puasamu, mungkin karena hanya di Ramadan puasa wajib, ada puasa-puasa lain, puasa-puasa sunnah, terus lanjutkan. Tapi ada yang pokok, yang langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehubungan sesuai tujuan pelaksanaan ibadah puasa dan amalia Ramadan. Bapak Ibu tolong sempatkan nanti dibuka Al-Quran, cari surah ketiga Ali Imran di 2 ayat, ayat 133 berlanjut ke ayat 134. Ini yang harus, ini perintahnya Rasul kaitannya dengan Fussilat ayat 30 yang harus diistiqamahkan. Kenapa? Karena ayat itu berisi 4 perintah, 4 amalan yang harus diistiqamahkan. Wabil khusus terkait dengan tujuan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu Pak Ibu. Kita salat la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Umrah haji la'allakum tattaqun. Kita berimpak bersedekah la'allakum tattaqun, termasuk puasa la'allakum tattaqun. Apa yang Allah sampaikan? Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Senantiasa engkau perbaharui imanmu dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Karena tidak ada satupun makhluk yang bernama manusia yang bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Betul Bu? Di rumah tangga ada ibu yang bisa menjamin dirinya tidak ada dosa sama suaminya. Atau bapak-bapak
bisa menjamin, tidak usah 1 bulan, 1 hari saja. Bisakah kita terlepas dari dosa kemaksiatan dalam rumah tangga kita? Terhadap saudara, anak-anak di tempat kerja, di tempat organisasi, di jamaah masjid, jangan ditanya. Makanya Allah ingatkan ini, perbaharui imam. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bagaimana caranya Pak Ibu? Terkait di ayat yang lain. Upaya memohon ampun, upaya memohon pertaubatan di hadapan Allah. Allah ingatkan, tubu ilallah wa taubatan nasuha. Bukan tobat sembarang tobat. Tapi tobat yang dimaksud adalah tobat yang paripurna, tobat yang lengkap, tobat yang sempurna. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan. 3 itu tingkatannya Pak Ibu. Pertaubatan nasuha. Ini yang harus kita praktikkan. Apa 3 tingkatan itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, pada tingkatan yang paling rendah ada yang disebut pertaubatan al-iqlah. Kita harus yakinkan ini. Berusaha kalau kita mau masuk di fase pertaubatan, memohon maghfirah pengampunan Allah, kita mesti lakukan ini, Pak Ibu. Berusaha meninggalkan dosa kemaksiatan. Baik dosa kemaksiatan kita kepada Allah, terlebih-lebih dosa kemaksiatan kita terhadap sesama manusia. Yang kedua, nadam. Bukan sekadar meninggalkan, tapi menyesali dosa kemaksiatan. Kalau suara tak pernah keras terhadap anak-anak tak, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, sesama saudara, apalagi sesama tetangga. Betul, kita sudah minta maaf, tapi pasti dan pasti permintaan maaf kita tidak semudah itu, tetap membekas di hati orang-orang yang pernah kita kasari, di hati orang-orang yang pernah kita hina, di hati orang-orang yang pernah kita sakiti perasaannya. Makanya Pak Ibu, mumpun ini bulan maghfirah pengampunan Allah dan ada kemuliaan utama di 10 terakhir Ramadan, kalau perlu bangun subuh, bangun pas sepertiga malam, siapkan ke kertas, catat itu dosa kemaksiatan yang lalu telah kita lakukan, sesali itu di hadapan Allah, bersungguh-sungguh sesali. Kemudian fase ketiga ada yang disebut alasan, al-iqla, an-nadam, al-asam. Ini yang paling berat. Kenapa saya bilang berat? Karena di situ kita diwajibkan berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi dosa kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Gampang Ustaz. Cocok Ibu. Kita bilang gampang karena ada di Ramadan. Takut berbohong, takut menggibah, takut menghina orang. Karena apa? Satu, bukan karena Allah. Takut puasa batal. Berimpak, bersedekah, salat sunat, bacaan Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena kita terinspirasi penyampaiannya Pak Ustaz, Pak Kiai. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa di Ramadan ini pahala wajib itu senantiasa dilipat gandakan. Ibadah-ibadah sunat di luar Ramadan, masuk Ramadan diganja seperti pahala wajib. Kan di situ nuta. Berarti kan pamrih Bu. Kita beribadah karena mengejar pahala. Kita meninggalkan larangan karena takut puasa batal. Makanya pembuktian istiqamah nanti yang mau dilihat pasca Ramadan. Masih semangatkah kita beribadah? Masih semangatkah kita meninggalkan dosa kemaksiatan? Karena tidak ada lagi penghalang puasa. Itu yang harus istiqamah. Ini yang pertama. Kemudian lanjutan ayat itu, wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan khawatir Ibu. Karena janji Allah pasti bagi orang-orang yang
mengikuti tata urutan pertobatan ini, itu sudah disiapkan surga. Surga seperti apa? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, di saat penduduk surga, ya, begitu ceritanya digambarkan, yang lain berebutan memasuki pintu-pintu surga, tapi orang yang istiqamah ibadah Ramadannya, amalia Ramadannya dilanjutkan pada 11 bulan berikutnya, itu dituntun oleh malaikat tanpa antri pada pintu khusus yang disebut pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita yang hadir jamaah masjid Babul Hidayah ini ada kelak di golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjutan itu menyebutkan uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang bersegera kepada ampunan Tuhan, melakukan pertaubatan nasuha, itu nanti sampai pada derajat muttaqin sebagaimana tujuan puasa tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Allah di Al-Imran 134, 3 di situ amalan. Jadi samping kewajiban tahu, jangan sampai lupa ini. Apa yang pertama? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa melanjutkan infak sedekahnya meski Ramadan sudah berlalu. Baik di kala lapang berkecukupan maupun di kala pas-pasan. Kenapa saya tidak sebut zakat? Karena zakat ada aturannya tersendiri. Zakat pembersih diri namanya zakat fitri, zakat fitrah. Itu waktunya tertentu hanya di bulan Ramadan sampai batas waktu di Idul Fitri sebelum hatib naik di mimbar. Zakat harta, zakat mal. Tapi Pak Ibu, ini sedikit saya luruskan. Banyak di antara umat Islam nanti ingat zakatnya kalau masuk bulan Ramadan. Karena diiming pahalanya berlipat ganda. Padahal tidak seperti itu. Zakat mal, zakat harta itu Pak Ibu diikat oleh 2 aturan. Yang pertama ada namanya nisab. Apa namanya nisab? Takaran jumlah tertentu. Dalam fikih zakat itu sudah disebutkan, disetarakan, dikonversi sebesar 85 gram emas. Jadi kalau ada uanta, ada hartata, kita konversi. 85 gram emas harga sekali. Itu baru kena zakat kalau memenuhi haul. Apa yang dimaksud dengan haul? Sampai pada 1 tahun kita miliki itu. Keluar berapa? 2,5%. Kepada siapa diberikan? 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua sampai jelas. Tujuannya apa? Kalau zakat fitrah, zakat fitri menyangkut pribadi kita masing-masing. Zakat pembersih diri, zakat pembersih jiwa. Kalau zakat harta, zakat mal, zakat pembersih harta. Pak Ibu, fakta membuktikan orang-orang yang kikir, lupa atau pura-pura lupa berzakat, padahal dia sudah memenuhi nisab dan haulnya, lihat makin tidak tentram itu hidupnya. Semakin kaya, semakin berharta dia, semakin susah ia tidur. Semakin sering cekcok gara-gara harta itu. Tapi kita orang-orang beriman, insya Allah dijamin oleh Allah, dimotivasi oleh Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Beritahu umatmu Muhammad yang patuh pada kewajiban zakat dan keikhlasan kerelaannya mengeluarkan infak sedekah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamasali habbat ambatat sab'a sanabil.
Sama itu orang yang menanam. Satu biji tanaman yang di taman, ambatat sab'a sanabil, itu langsung 7 cabang. Begitu perumpamannya. Fi kulli sumbulatin miyatun habbah. Dan lebih hebatnya lagi, tiap-tiap cabang ini menghasilkan 100 buah. Luar biasa, Pak. Tapi orang yang kikir, orang yang lupa atau pura-pura lupa terhadap kewajiban zakat ini, padahal dia sudah bersyarat untuk mengeluarkan zakat, diancam oleh Allah. Salah satunya di surah Al-Asr. Wallazina yaknisuna sahaba wal fiddah. Tapi ingat, orang-orang yang kerjanya setiap hari, setiap waktu, pagi, malam sampai pagi dan seterusnya, peras keringat, banting tulang mengumpulkan harta. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Tapi ia lupa mengeluarkan kewajiban zakatnya, padahal dia mampu dan sudah kena aturan. Wabashshirhum bi'adzabin. Suruh memang nikmati harta itu, tapi pasti nanti akan dipertanggungjawabkan dan baginya siksa yang pedih. Mari kita berlindung, Pak Ibu. Teruskan kebiasaan baik kita di Ramadan, berinfak, bersedekah, karena kita adalah orang-orang yang terpilih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus dilanjutkan, diteruskan nanti kebiasaan baik di bulan Ramadan adalah wal qasiminal ghaiz, pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri. Karena salah satu praktek pelaksanaan puasa itu disebut ibadah Ramadan. Bu, apa artinya Ramadan? Kalau saum siam menahan, maka Ramadan adalah membakar. Apa yang dibakar? Penyakit-penyakit hati kita. Iri hati mulai dibakar. Dengki. Sifatnya yang suka menggosip, menggibah. Yang sering menjadi provokator an-namimah. Karena banyak tuh ibu-ibu ngeles. Tapi bukan di sini, Bu, ya. Bilang, Ustaz, kalau saya aman, mah. Kenapa, Bu, kita bilang aman? Karena di Ramadan ini tertutup mulutku untuk tidak bergibah, menceritakan aib orang, untuk tidak berbohong dan sebagainya. Cocok, Ibu. Kita punya mulut dia, tapi jari-jari tak aktif di sini. Tapi WhatsApp, Facebook, Instagram, dari satu berita hoax ke berita lainnya disebar. Dan itu bahaya. Orang-orang tua kita dulu, Pak Ibu, kalau dia bergosip, magibah, seputar ini ya, apa namanya, hartaku ini tadi, paling jauh keluar di Dentata. Tapi sekarang tidak. Bisa seluruh Indonesia, bisa sampai di Malaysia, di Singapura, dosata. Karena siapa punya membaca berita hoax yang kita sebar, umpamanya kita sumber utamanya, itu menghasilkan dosa jariah. Jadi hati-hati, Ibu. Kita kendalikan nafsu ini sebaik-baiknya. Memang berat. Karena Nabi suatu ketika setelah pulang dari peperangan Badar, singgah di suatu tempat, dia sampaikan kepada sahabat, ketahuilah wahai sahabatku, saudara-saudaraku, kita ini baru saja pulang dari peperangan kecil, jihadus sigar, jihadus sagar, untuk menuju jihadul akbar. Kaget sahabat, ya Rasulullah, bukankah di antara perang melawan kafir Quraisy yang pernah kita jalani, inilah perang yang terbesar, perang Badar. Bukan saja karena jumlah musuh banyak, tetapi waktunya. Karena perang Badar itu dalam riwayat diceritakan terjadi pada bulan suci Ramadan. Berat. Meskipun
berhasil memenangkan, tapi luar biasa pengorbanan para sahabat. Kaget sahabat. Kemudian Nabi